David. Silakan Yosua. Baik, shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita bertemu kembali. Kita siapkan hati kita, kita akan beribadah. Di minggu yang keempat ini, di tanggal 24 Oktober, kita akan beribadah. Kita siapkan hati kita siapkan hidup kita. Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa siapa terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Shelby. Mari kita bersyafaat kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang maha murah dan makasih, terima kasih banyak Bapa buat anugerah berkat-Mu yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Pada siang hari ini Tuhan kami berkumpul di lewat Zoom meeting ini Tuhan Yesus untuk ibadah ya Tuhan, ini karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih banyak ya Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami mau bersyafaat kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa buat ibadah hari ini Tuhan Yesus. Dari pagi, siang hingga malam ya Tuhan Yesus. Di muka bumi ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Biarlah ibadah hari ini Tuhan Yesus ada terjadi ya Tuhan, mujizat-Mu Tuhan terjadi ya Tuhan Yesus. Ada kekuatan baru ya Tuhan Yesus, ada kelepasan ya Tuhan Yesus, dan ada kesembuhan yang terjadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan Yesus, buat setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bakar mereka dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, agar ketika mereka melayani Engkau ya Tuhan Yesus, banyak orang ya Tuhan Yesus bersorak-sorai dan bersuka cita menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami berdoa buat tudung rohani kami Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Pendeta Dr. Insinyur Niko Natoro Harjo ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati Pak Niko ya Tuhan Yesus dalam pelayanan ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau taruh isi hati-Mu Tuhan Yesus untuk Paniko ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus melayani dimanapun Tuhan Yesus. Engkau berkati biar semua orang bisa percaya dan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan Paniko ya Tuhan Yesus. Engkau berikan strategi-strategi yang baru ya Tuhan, untuk bisa memenangkan banyak jiwa lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus buat semua keluarga Paniko ya Tuhan, istri, anak cucunya, dan semua keluarga yang bertalian darah ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati keluar masuk dimanapun mereka berada. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau pakai mereka semua ya Tuhan untuk menjadi saksi kebaikan kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga ya Tuhan Yesus buat keempat wakil gembala ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan Yesus agar mereka juga selalu mendukung ya Tuhan pelayanan Paniko ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan semua wakil gembala dan keluarga yang bertalian darah. Engkau berkati ya Tuhan berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus buat pemimpin CK2 yang baru ya Tuhan, Pak Wiliar ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam darah Yesus Kristus Engkau berkati ya Tuhan Yesus anak-Mu ini Tuhan sebagai Imam Yesus, sehingga ketika dia melayani-Mu Tuhan Yesus, banyak orang yang percaya ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, Engkau pakai Pak Wiliar lebih lagi ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan, berikan kesehatan, hikmat, marifat-Mu Tuhan Yesus buat anak-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati juga, berikan strategi-strategi baru ya Tuhan buat Pak Wiliar ya Tuhan Yesus, agar dalam pelayanannya Tuhan Yesus memimpin CK2 ini Tuhan bisa lebih banyak jiwa lagi yang bisa datang kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati Pak Wiliar berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami berdoa buat gembala terkasih kami ya Tuhan, Pak Wembi ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam darah Yesus Kristus Engkau berkati ya Tuhan Yesus Pak Wembi ya Tuhan.
Dalam pelayanan ya Tuhan, Engkau pakai Pak Wembi ya Tuhan Yesus, lebih-lebih lagi ya Tuhan Yesus. Engkau berikan kesehatan ya Tuhan, Engkau berikan marifat-Mu, hikmat, kebijaksanaan-Mu untuk anak-Mu Tuhan Yesus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau taruh ya Tuhan, isi hati-Mu untuk anak-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan, sebagai pemimpin GBI Mampang ya Tuhan Yesus, Engkau berkati, Engkau berikan strategi baru untuk Pak Wembi ya Tuhan, untuk bisa memenangkan banyak jiwa lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati ya Tuhan Yesus, dalam pekerjaan, pelayanan, Engkau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan dimanapun anak-Mu ini melayani ya Tuhan, Engkau berkati Pak Wembi, agar setiap melayani ya Tuhan, banyak orang tergerak hatinya menyembah Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati Bu Gamrina sebagai tiang doa dalam rumah tangga ya Tuhan. Hanya di dalam darah Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berikan kesehatan ya Tuhan Yesus, berikan kebijaksanaan, marifat-Mu Tuhan Yesus buat Bu Gamrina ya Tuhan Yesus, dan berkati ya Tuhan agar Bu Gamrina ya Tuhan selalu mendukung ya Tuhan pelayanan dari Pak Wembi ya Tuhan Yesus, dan berkati rumah tangga Pak Wembi sama Bu Gamrina ya Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pergumulan ya Tuhan Yesus, Engkau campur tangan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati juga anak terkasih mereka ya Tuhan, Natnat ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan, biarlah Natnat Tuhan menjadi anak yang berbeda dengan anak-anak yang lain ya Tuhan Yesus. Anak ini Tuhan Engkau berkati, sehingga anak ini Tuhan diberikan kecerdasan, kepintaran daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan Yesus, biarlah anak ini tumbuh besar ya Tuhan, memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus, dan bisa menjadi saksi kebaikan kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup keluarga Pak Wembi, Bu Gamrina ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati keluarga Pak Wembi berlimpah-limpah ya Tuhan, keluar masuk dimanapun Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, dari Miangas sampai Pulau Rote ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah selalu ada damai sejahtera Tuhan buat bangsa ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah banyak orang ya Tuhan Yesus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus ya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa kami ya Tuhan, berkati untuk ekonomi bangsa kami ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, untuk pertumbuhan ekonomi Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus, roh-roh yang menghancurkan negara ini ya Tuhan, bangsa ini Tuhan, Engkau berkati, Engkau patahkan, Engkau hancurkan ya Tuhan, roh-roh LGBT, pornografi ya Tuhan, seks bebas ya Tuhan, hanya di dalam darah Yesus Kristus, kiranya Engkau patahkan, Engkau hancurkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, buat pemerintahan Indonesia ya Tuhan Yesus, dari Presiden ya Tuhan, Wakil Presiden Pak Ma'ruf ya Tuhan Yesus, dan juga pemerintahan terendah ya Tuhan, RT RW ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, biarlah setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah ya Tuhan, itu ya Tuhan, biarlah itu berasal daripada Engkau ya Tuhan Yesus, dan biarlah kebijakan yang diambil ya Tuhan Yesus itu untuk kemakmuran rakyat ya Tuhan, lebih pada kepentingan masyarakat ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati ya Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan Yesus, berikan ya Tuhan roh kesabaran ya Tuhan, roh kepintaran ya Tuhan, cerdasan ya Tuhan Yesus. Negara ini Tuhan kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu, Engkau lindungi ya Tuhan, dan biarlah berkat-Mu Tuhan selalu melimpah-limpah buat seluruh pemimpin pemerintahan negara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan buat kota Jakarta ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati ya Tuhan DKI Jakarta ya Tuhan Yesus. Biarlah ada terang Tuhan terjadi di tempat ini ya Tuhan. Biarlah ada damai sejahtera Tuhan terjadi ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati ya Tuhan Yesus. Biarlah ada pertobatan ya Tuhan Yesus. Ada banyak orang ya Tuhan yang
bertobat menyembah Engkau, dan banyak orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan kota Jakarta ya Tuhan Yesus, Jakarta Utara, Jakarta Selatan ya Tuhan, Jakarta Barat ya Tuhan, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau patahkan, hancurkan segala roh-roh pemecah belah untuk DKI Jakarta ini. Engkau patahkan, Engkau hancurkan ya Tuhan Yesus. Biarlah selalu ada terang Tuhan buat DKI Jakarta ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, saat ini Tuhan kami berdoa untuk pemimpin DKI Jakarta ya Tuhan, buat Pak Anies Baswedan ya Tuhan, dan juga wakilnya Tuhan Yesus, dan aparat pemerintahan DKI Jakarta ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati mereka ya Tuhan Yesus. Berikan hikmat-Mu Tuhan Yesus, dan biarlah setiap pengambilan keputusan ya Tuhan itu berasal daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati pemerintahan ini Tuhan berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan buat Mampang dan sekitarnya Tuhan Yesus. Hanya di dalam darah Yesus Kristus ya Tuhan Engkau berkati ya Tuhan. Biarlah selalu ada terang Tuhan yang terjadi ya Tuhan untuk di Kecamatan Mampang ya Tuhan Yesus. Banyak orang ya Tuhan percaya ya Tuhan, Engkau bangun ya Tuhan banyak anak-anak Tuhan ya Tuhan yang percaya kepada Engkau, dan bakar mereka dengan api Roh Kudus untuk bisa memenangkan banyak jiwa ya Tuhan di Mampang ini Tuhan. Dan biarlah lewat tangan kasih-Mu Tuhan, lewat urapan-Mu Tuhan Yesus, Engkau berkati biarlah Kecamatan Mampang dan seputarnya ini Tuhan Yesus boleh mengalami ya Tuhan pertobatan, mengalami terang Tuhan, mengalami damai sejahtera Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa buat bangsa Israel ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati ya Tuhan. Bangsa ini adalah bangsa pilihan-Mu Tuhan, tapi mereka sebagian ya Tuhan belum percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, lewat tangan kasih-Mu Tuhan Yesus, lewat pekerjaan tangan-Mu Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, agar suatu saat ya Tuhan Engkau buat mereka ya Tuhan percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat saat ini Tuhan, buat jemaat GBI Mampang ya Tuhan, yang hadir dalam ibadah online maupun tidak ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati ya Tuhan, dengan segala pergumulan mereka ya Tuhan. Ada yang sakit Engkau jamah, Engkau pulihkan sembuh sempurna ya Tuhan Yesus. Dan masalah ekonomi dan masalah apapun ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, dan segala pergumulan jemaat GBI Mampang kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati ya Tuhan, Engkau jawab ya Tuhan seturut kehendak Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, berkati ibadah online ini ya Tuhan. Biarlah setiap penyembahan ya Tuhan, pujian kami yang kami naikkan ya Tuhan Yesus, bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Kami naikkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam damai sejahtera. Baik, kita akan mulaikan ibadah kita akan menyembah Tuhan. Kita akan bermazmur bagi Dia. Sebab hanya Yesus yang layak disembah. Kita hidup karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita angkat pujian ini, katakan, ku hidup karena anugerah. Ku hidup karena anugerah. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahan-Ku. Kau yang
Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari katakan sama-sama, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Maulah sumber kehidupanku. Hidup untuk menyembah, hidup menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Katakan, Kau yang layak, Kau yang layak. Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Katakan lagi, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Kau layak disembah,
Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Katakan Kau layak disembah, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Haleluya. Mari kita berkasih bagi Dia. Haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Kami hidup karena anugerah-Mu, kami hidup karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kaulah sumber kehidupan kami, Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kau yang layak disembah, kami mau menyerahkan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Kaulah pusat penyembahan kami, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Kaulah Yesus Tuhan kami, yang menyelamatkan jiwa kami, yang menebus segala dosa-dosa kami, yang sanggup memulihkan hidup kami. Bapa Kau Yesus, Kau yang layak ditinggikan ya Tuhan, Kau yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah sumber kehidupan kami, Kaulah sumber penyembahan kami. Kami hidup karena kasih-Mu ya Tuhan, kami hidup karena anugerah-Mu. Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya. Yesus, 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 Yesus. Engkaulah yang menyembuhkan segala penyakit kami, Engkau yang memulihkan hidup kami. Terima kasih, Kau yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang layak disembah ya Bapa. Di dalam dan kebenaran Engkau mulia, Engkau agung ya Tuhan. Kau yang layak, katakan Kau yang layak, Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya.
Kaulah layak ku tinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Mari kita berikan salam-salam yang meriah buat Tuhan kita. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, pengampunan dan kejayaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup ya Tuhan. Kami akan bersorak-sorai dan bersukacita karena Tuhan kami ajaib. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siap bersukacita untuk memuji Tuhan. Kita katakan pujian ini, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus kita ajaib saudara Tuhan. Baik, kita akan angkat satu lagi pujian saudaraku. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan saudaraku. Mari kita semua bersorak-sorai dan bertepuk tangan, katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah
sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, 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 haleluya. Biarlah segala yang bernapas memuji-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Baik, sebelum kita melanjutkan acara kita akan mendengarkan kesaksian daripada Saudara Ibu Anastasia. Kami persilakan, Bu. Halo saudara semuanya, terima kasih buat kesempatannya pada pagi hari ini. Bersyukur buat setiap kasih anugerah Tuhan dan hidup keluarga kami. Belakangan ini saya Bu Tasya gedean dikit suaranya. Oh, kurang besar ya Pak? Nah ini oke. 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 Ya. Terima kasih Pak Agam. Ya. Ya. Dalam belakangan ini Tuhan membawa saya ke satu situasi yang menurut saya agak sedikit aneh. Kenapa aneh? Karena saya seperti berjalan di dalam seperti berjalan di tempat, bukan di tempat artinya sedang pergumulannya itu sepertinya kok berkembangnya perlahan-lahan gitu. Pergumulan kami itu kayak tidak seperti kayak cuma jalan melangkah kecil-kecil saja gitu, nggak sesuatu yang signifikan, perubahan yang drastis, tapi Tuhan membawa saya pengalaman di mana benar-benar kayak Tuhan mau kasih tahu saya bahwa kamu nih tanpa aku nggak bisa gitu. Kamu ini harus belajar mengandalkan aku, kata Tuhan. Seperti itu ya, seperti itu. Seperti Tuhan mau berkata seperti itu buat saya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa saya baru bekerja di perusahaan yang sama sekali bidang pendidikan masih sama, tapi sama sekali berbeda. Kenapa berbeda? Karena dulu saya mengajarkan berdasarkan kurikulum pendidikan anak usia dini. Kalau sekarang saya harus mengajar komputer yang notabene komputer bukan komputer yang zaman dahulu kita cuma belajar tentang Windows, tentang bagaimana mengoperasikan komputer, terus bagaimana tentang membuka menutup komputer untuk anak-anak seperti itu. Itu sangat sederhana, ini lebih kompleks. Jadi saya belajar saya ditempatkan Tuhan di sini di yang benar-benar tempat di mana saya benar-benar 180 derajat berbeda sekali, dan bidang yang sama sekali saya belum pernah kuasai dan sama sekali saya nggak mengerti gitu. Jadi ada beberapa saya baru belajar ketika saya
ditempatkan di tempat ini, ketika saya tempatkan tempat ini, saya diberikan training selama 3 bulan. Trainingnya itu kita belajar, kalau yang tahu coding mungkin ada namanya Scratch, ada app Inventor, ada Scratch, ada Kitten Editor, ada apa tuh namanya, banyak, pokoknya tingkatannya berbeda-beda. Jadi itu buat saya sangat sulit gitu ya, untuk basic yang dimana saya tuh nggak ada, yang saya pernah ceritakan bahwa saya nggak ada basic di matematika bagus gitu. Jadi saya sudah berjalan dari bulan Juni ya, berarti sekitar berapa bulan ya, dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan. 4 bulan saya baru, kalau yang lainnya harusnya 3 bulan itu ada sign kontrak, tanda tangan kontrak, bahkan sampai saat ini belum sign kontrak. Padahal saya sudah mengajar, mengajar di mana-mana gitu ya, tapi belum ada sign kontrak. Tuhan seperti membawa saya kayak, udahlah percaya aja gitu. Jalani aja, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan. Karena ketika saya, terutama di kayak ngajar-ngajar in-house itu, atau anak secara privat, itu lebih berat karena gradasi kemampuan mereka lebih lebih jauh perbedaannya gitu. Ada satu in-house, satu sesi itu saya harus mengajar anak-anak yang benar-benar luar biasa ya, udah mulai jago gitu ya. Kita cuma kasih lihat seperti ini gamenya, kamu buat sendiri codingnya dan sebagainya, itu dia udah running sendiri, udah jalan sendiri tanpa kita beritahu gitu. Bahkan ada ditambahkan hal-hal yang saya aja nggak tahu gitu, gimana saya jelasinnya gitu kan, hal-hal yang seperti itu. Jadi saya pikir, aduh, kalau nggak karena Tuhan saya nggak bisa nih gitu ya kerja di tempat ini. Karena ya seperti itu, dan itu belakangan ini saya ngalamin hal seperti itu, dan saya juga ada beberapa permasalahan yang saya belajar juga mengandalkan Tuhan, dan bahkan Tuhan tempatkan bersama-sama saya orang-orang yang justru mengalami permasalahan gitu, bahkan mungkin permasalahannya lebih kompleks daripada saya. Saya ada satu pengalaman di mana saya punya teman saya ini baru sekali mengenal Tuhan. Dan dia harus menikah dengan orang luar. Dan beliau ini dia ketika menerima Yesus itu nggak mudah buat dia, karena dia harus membayar harga mahal. Jadi sampai dia diusir suaminya, dia pulang ke Indonesia, diusir sama sekali sama suaminya karena dia mempertahankan imannya. Dia memilih mempertahankan imannya karena suaminya ini ateis. Jadi karena ateis, dia benar-benar nggak percaya Tuhan, dan dia selalu mengatakan Tuhan dan Tuhan gitu kan. Jadi mungkin pasti sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang fasik tuh, kalau orang benar tuh orang fasik berkumpul dengan orang benar tuh nggak bisa gitu kan. Jadi benar-benar sampai diusir, diusir lah, orang suaminya sendiri yang memberikan laporan ke imigrasi supaya deportasi untuk istrinya sendiri. Bahkan bukan cuma istrinya, dia kan istrinya itu baru mengandung. Jadi teman saya itu masih ada baby di perutnya, itu baru lahir itu sekitar anak baru 1-2 bulan. Itu suaminya suruh dia keluar dari negeri itu, dari Inggris, dia dari luar negeri gitu kan, dia suruh pulang ke Indonesia. Sampai di Indonesia juga karena dia menerima Yesus, keluarganya juga bukan orang yang mengenal Tuhan, dan mereka juga nggak suka sama kekristenan. Jadi saya melihat, oh betapa pergumulan saya nggak ada apa-apanya gitu kan, dibanding dia harus mengalami sampai sebegitu rupa, ditolak keluarga besar suaminya, ditolak suami sendiri bahkan.
Tapi dia tetap bertahan, dia bilang, saya percaya. Bayangkan, bahkan suaminya selingkuh. Selingkuh itu dengan terang-terangan, bukan, kalau selingkuh kan biasanya diam-diam. Tapi ini selingkuhnya terang-terangan, dia bilang, saya mau ke rumah si ini ya, gitu. Jadi nanti kembali hari ini, gitu. Bayangkan, bahkan istrinya tahu, itu dia pacaran dengan orang lain. Satu rumah dengan perempuan lain. Hancur sekali ya perasaannya. Tapi dia bilang bahwa hanya maut. Saya menikah itu cukup hanya sekali dan hanya maut yang memisahkan kami. Itu saya bilang, ya ampun, pergumulan dia luar biasa. Dan saya nggak ada apa-apanya gitu ya dengan pergumulan saya yang sekarang yang sedang saya alami. Bahkan saya juga diperhadapkan juga dengan teman yang lain yang harus sama masih baru mengenali Yesus dan dia harus meninggalkan semuanya dan dia sekarang sudah punya KTP, KTP-nya sudah diganti jadi Kristen gitu kan. Itu kan pertentangan luar biasa dari keluarga yang bukan dari Kristen gitu, dari non-Muslim. Dari Muslim. Jadi luar biasa dia harus mengalami seperti itu. Tapi kalau teman yang saya satunya ini lagi sangat disayangkan karena ketika saya sempat berbicara, dia mengajak saya ke persekutuannya, tapi kok aneh gitu persekutuannya. Saya bilang, udah janganlah, cobalah kamu, ini takutnya pengajaran yang salah. Karena kok aneh pengajarannya, saya bilang gitu. Coba deh jangan kembali aja ke gereja kamu yang lama. Tapi dia sepertinya bersikeras di situ. Jadi saya melihat sebenarnya pergumulan itu banyak di luar sana. Masih banyak jiwa-jiwa yang perlu kita bukan kalau saya Tuhan kasih tahu saya kayak bilang bahwa kamu tuh jangan berfokus pada masalahmu sendiri. Banyak orang-orang di luar sana yang butuh kita anak-anak Tuhan dengan segala ketidakmampuan kita. Artinya kita bukan hamba Tuhan, bukan orang yang luar biasa. Tapi Tuhan kayak mau mengajarkan saya bahwa ini saatnya kamu bergerak, bukan cuma kamu ada stay di permasalahan kamu khawatir dengan permasalahan kamu hanya memandang permasalahan kamu hanya bergumul dengan permasalahan kamu. Tapi coba kamu lihat di luar sana. Masih banyak orang-orang yang memerlukan uluran tangan kita gitu, uluran tangan kamu. Itu yang Tuhan sedang perhadapkan saya belakangan ini. Mungkin kesaksian ini bukan kesaksian yang luar biasa, tapi satu hal bahwa di masa pandemi ini saya merasakan begitu berat ya, begitu berat. Kenapa berat? Kalau ibadah kita biasanya onsite, kita bertemu, tapi kita harus secara daring, artinya kita terpisah dari jarak dan waktu, tidak ada fellowship. Sedangkan kita kan manusia, kita kan makhluk sosial yang butuh bertemu, kita ngobrol dan sebagainya. Tapi Tuhan izinkan kita mengalami seperti ini. Justru saat seperti ini orang-orang di luar sana, orang-orang yang di sekitar kita ternyata mereka banyak yang butuh support kita gitu, bukan dalam hal soal keuangan atau lain sebagainya, tapi support kita dalam hal yang lain gitu. Itu saja sih yang Tuhan berikan buat saya kesaksian hari ini. Semoga ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin. Terima kasih Bu Anastasia buat kesaksiannya. Kami persilakan buat Pak Daniel untuk pembacaan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Mari jemaat Tuhan, dari rumah-rumah kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat,
dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya, dan aku akan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan Voice of Pentecost dan firman Tuhan, kita angkat bijian ini. Kasih yang terindah telah kuterima dari kasih yang terindah terima kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Yesus, katakan engkau baik, engkau baik, engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, engkau mulia, mulia nama Yesus. Mari sama-sama katakan, kasih yang terindah telah kuterima. Kasih yang indah telah kuterima. Kasih yang terbesar, kasih yang terbesar darimu Yesus.
bukan kebaikanku, bukan hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Yesus, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Yes, katakan lagi, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Yesus, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Yesus, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, buat saat ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan Voice of Pentecost dan firman Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, urapi kami Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Kami persilakan. Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik,
yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita. Perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada dua langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, dan Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan Pak Charles. Mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur kepadamu, penyertaan Tuhan bagi dalam hidup kami sepanjang hari demi hari. Sehingga kami lalui bersama dengan Tuhan dalam segala kemenangan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Bapa, tibalah yang akan merubah pola pikir kami menjadi sempurna sama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Kami percaya firman itu yang akan memerdekakan kami dan membebaskan kami dari segala ikatan-ikatan dunia ini, dan firman itu yang membawa kami akan pengenalan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, tuntun kami senantiasa, urapi kami, lidah mulut bibir kami, hamba-Mu terlebih Tuhan, mari Bapa Engkau berbicara. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih, saya akan percaya bisa dengar, amin. Halo.
Bisa dengar ya? Bisa jelas. Dengar ya, jelas ya. Oke. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tadi kita telah mendengar kesaksian dari Ibu Anes ya. Memang di akhir-akhir zaman ini Tuhan akan selalu menuntun umatnya dan membawa umatnya untuk mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. Dan Tuhan Yesus tidak mau hanya kita mengenal Tuhan itu hanya sebatas pengenalan kita hanya sebatas kulit saja. Karena Tuhan mau kita, karena apa Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita tidak mengenal Tuhan lebih daripada orang dunia, maka kita akan gampang tersesat. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apalagi di akhir zaman ini kita sudah bisa lihat keadaan demi keadaan. Tidak ada satupun yang bisa dapat memprediksi akan apa yang terjadi, tetapi orang yang takut akan Tuhan, yang mengenal pribadi Tuhan, maka dia akan dituntunnya senantiasa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita akan baca firman Tuhan di siang hari ini di dalam Hosea pasal 4. Hosea pasal 4, ya kitab Hosea pasal 4, ayat yang ke-6. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi umatku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, juga akan melupakan anak-anak Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Umatku binasa oleh karena tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih, di akhir-akhir ini kita harus lebih mengenal lagi siapa Tuhan itu, siapa pribadi Yesus itu. Ya kan? Setelah saya lihat dalam kamus bahasa Indonesia, kata mengenal di situ mempunyai dua arti. Pertama, mengetahui. Kedua, ingin mempunyai rasa. Orang yang mengenal Tuhan berarti ingin mengetahui siapa pribadi Tuhan itu yang sebenar. Siapa pribadi Yesus itu yang sebenar? Siapa pribadi penciptaan itu sebenarnya? Kalau kita ingin mengetahui pribadinya, berarti kita ingin tahu apa larangan dan apa kemauan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kalau kita lihat keadaan sekarang ini, banyak orang tersesat, banyak orang, ya saya katakan ya gimana ya, kalau kita melihat keadaan ini, banyak orang meninggalkan Tuhan dengan alasan segala macam, ya kan? Dengan menjual imannya, berkata, oh semuanya itu palsu, Alkitab palsu, Alkitab sudah tidak benar. Kita anak-anak Tuhan. Apa yang sudah kita ketahui tentang kebenaran Tuhan, tentang pribadi Yesus, apakah kita sudah mengenal Dia dengan sungguh? Mari Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, firman Tuhan ini jelas sekali dikatakan, umatku binasa oleh karena tidak mengenal Allah. Kita tidak hanya cukup menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hanya sebatas itu saja, tidak. Tetapi Tuhan mau kita kenal pribadinya lebih lagi. Ada apa dalam karakter pribadi Yesus ini? Itu yang harus kita kenal, sehingga itu menjadi teladan kita lakukan dalam kehidupan kita.
Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kalau kita betul-betul mengenal Tuhan, maka akan 3 hal akan ada terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan menuntun kita di dalam setiap jalan kita. Setiap jalan kehidupan kita, Dia akan menuntun kita. Dalam Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan dalam Hosea pasal 6 ayat 1 dan sampai 3. Di sini dikatakan demikianlah firman Tuhan, marilah kita mari kita berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah memberikan dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, di situ dikatakan, maka Ia akan muncul seperti fajar. Haleluya. Ya kan, seperti fajar. Berarti seperti matahari. Dia akan terus menerangi, menuntun kita setiap waktu. Berarti kita harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, seperti kesaksian tadi Ibu Anes tadi, ada seorang temannya. Saya juga pernah bawa seorang bule perempuan, guru, ya, karena dia punya anak perempuan. Saya tanya kepada ini si Miss, saya katakan, Miss, di mana ayahnya? Dia berkata apa? Oh, saya nggak perlu suami. Dia bilang, wow, saya kaget. Nah, terus ini anak siapa? Ya anak saya. Terus suaminya, bapaknya mana? Nggak perlu. Wow. Bahkan dia sampai berkata kepada saya juga ingin punya anak lagi 1. Wow. Sehingga saya dengan nada lantang berkata, you crazy? Sampai saya berkata, apakah kamu gila? Kehidupan di Eropa atau Barat itu sudah biasa. Karena apa? Pada akhir zaman ini, bahwa dosa itu, ibaratnya kesalahan itu sepertinya lumrah. Karena apa? Karena bagi mereka nggak perlu apa itu Tuhan. Bagi mereka Tuhan itu adalah pribadimu sendiri. Pribadimu kalau kamu bisa punya segala sesuatu, kamu punya apapun yang bisa kamu miliki, kamu bisa jalan ke sana kemari, Tuhan itu adalah pribadimu sendiri. Padahal firman Tuhan berkata, akulah Tuhan, akulah Alfa dan Omega. Tidak ada yang lain di bawah kolong langit ini, kecuali Yesus. Ya kan? Tapi kalau kita lihat, ya kalau Bapak Ibu Saudara kekasih mungkin sering nonton film-film Barat, ya coba orang-orang Barat kalau sudah dalam masalah apa yang dikatai, oh Lord Jesus help me, mereka selalu bilang Tuhan tolong, tapi mereka berkata siapa itu Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kenallah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Kenallah pribadi Yesus itu sungguh-sungguh. Kalau kita mengenal Dia sungguh-sungguh, maka Dia akan muncul seperti fajar. Dia akan menuntun dan menerangi setiap langkah kehidupan kita. Step by step, kita akan dituntunnya menjadi sempurna sama dengan Dia sempurna. Sebab firman Tuhan berkata apa? Kuduslah engkau, sebab aku kudus. Sebab tanpa kekudusan, tidak satu pun datang kepada Bapa. Dia akan menuntun kita hari demi hari, waktu demi waktu, sampai serupa dengan gambarannya. Yang kedua, kita akan dibelanya setiap waktu.
Kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, pertama dia akan menuntun kita, kedua dia akan bela kita di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kita baca Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes pasal ke-8 ayat 30. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Oh, haleluya. Iya, Yohanes pasal 8. Demikian firman Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara yang kasih, buat kita semua. Ayatnya yang ke-30 sampai ke-36. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba dosa tetap tinggal di dalam rumah, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya apa? Di saat Tuhan Yesus telah memberikan firman-Nya dalam kehidupan kita, ya, dia akan tuntun kita, dia akan merdekakan kita setiap waktu, setiap saat. Dia akan bela kita. Ya kan? Segala perkara kita, dia akan bela. Segala permasalahan kita, dia akan bela. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Jelas tadi dikatakan dalam Yohanes 8. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Artinya apa? Bukan hanya pribadi Yesus lewat Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, tapi firman itu benar-benar bekerja nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kita dituntunnya senantiasa kepada kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Haleluya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari di akhir zaman ini, kenallah Tuhan Yesus itu lebih dalam. Tanpa kita mengenal Tuhan itu sungguh-sungguh, wow, kita akan tersesat. Kita akan tersesat. Akan banyak pengajaran-pengajaran. Akan banyak semua akan berkata, oh ini adalah Yesus, oh ini adalah Tuhan. Kita akan tersesat. Kalau kita tidak mengenal Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, maka kita akan binasa. Kedua, kita akan tersesat. Oh, mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kenal Tuhan itu dengan baik. Supaya engkau dituntunnya setiap waktu. Supaya kita dituntun dan dibimbingnya setiap waktu. Sehingga kita benar-benar mengenal pribadi Tuhan itu dengan baik. Yang ketiga, kalau kita mengenal Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, maka segala apa yang dijanjikannya kepada kita, pasti dia genapi. Matius 6 ayat 32 ayat 33 berkata, Matius 6, Matius pasal 6, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini udah sering kita carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Kenallah Tuhan itu sungguh-sungguh, maka segala sesuatu yang kau butuhkan maka akan diberikan kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Dunia ini mencari segala sesuatu untuk memuaskan diri. Tetapi Tuhan mau mencari setiap umatnya yang sungguh mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Maka dia akan tambahkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin. Yang Tuhan mau hanya satu.
Kenal, cari Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata, jika engkau mencari, engkau akan menemukan. Jika kau mengetuk, pintu akan dibukakan. Minta akan diberikan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kenali Bapak itu dengan sungguh-sungguh. Maka janjinya akan dia tepati buat kita. Ya kan? Kalau kita betul-betul ingin mengenal Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, pasti kita ingin mempunyai rasa, ingin dekat kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di akhir zaman ini, wow, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, kita tidak akan sanggup melewati hari-hari. Kalau kita bisa melihat keadaan media-media sosial, wah, saling perang sana-sini. Tapi kalau umat yang benar mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan tuntun kita. Dia akan luputkan kita dari segala hal apapun yang akan terjadi pada dunia ini. Seperti Mazmur 91 yang selalu kita baca. Dia akan tuntun kita, sertai kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan, maka dia akan berikan apa yang kita perlukan. Matius 6 ayat 33 tadi. Carilah Tuhan dengan segala kebenarannya. Kenallah Tuhan dengan segala kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka kita tidak akan binasa. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus, maka kita tidak akan gampang disesatkan oleh ilah-ilah atau pengajaran-pengajaran apapun yang akan terjadi dalam dunia. Karena segala sesuatu kita dapat uji lewat kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang di dalam hidup kita, di dalam diri kita, itulah yang akan mengajari kita. Itulah yang akan menuntun kita pada segala kebenaran. Maka kebenaran itu akan muncul seperti fajar yang menerangi setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kenallah Tuhan dengan baik, supaya kita dituntunnya. Kenallah Tuhan dengan baik, supaya janji-janjinya Dia berikan kepada kita. Kenallah Tuhan dengan baik, supaya kita tidak binasa. Kenallah Tuhan dengan baik, supaya kita tidak tersesat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari tetap semangat, kenallah Yesus yang dahsyat, yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan yang akan datang, yang mencurahkan rohnya buat kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, yang akan menyatakan mujizatnya bagi setiap orang yang mengenal akan Dia. Amin. Mari kita bersatu dalam. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat saat siang hari. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan, Engkau meteraikan, Engkau remakan dalam roh jiwa tubuh kami, sehingga pikiran kami diubah. Buat kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, ya Tuhan. Mengenal pribadi-Mu, ya Tuhan, lebih dalam lagi. Kami yakin percaya, di saat kami mengenal Engkau, segala apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Diberkatilah setiap umat. Kau memberkati Tuhan setiap umat-umat. Berikan jalan keluar yang bermasalah. Berikan Tuhan penghiburan, pengharapan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu Bapa bagi setiap umat. Terima kasih Bapa. Jadikan kami menjadi saksi-Mu di akhir zaman. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan pada host. Terima kasih Pak Charles buat firman Tuhan yang memberi kekuatan. Baik, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah melayani pada hari ini. Hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada Pak Charles, kami ucapkan terima kasih.
worship leader, singers dan pemusik, pendoa syafaat, moderator dan host, guru sekolah minggu, guru junior church, kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahun pernikahan bulan Oktober, Pak Tommy dengan Bu Eka tanggal 26 Oktober, Pak Dian dan Bu Wilma tanggal 28 Oktober, Setwin dan Dewi tanggal 31 Oktober. Bagi yang namanya belum tercantum, agar dapat menghubungi Bu Gemrina. Sesuai dengan arahan dari Gembala Sidang GBI Gatot Subroto, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, bertanggal 14 Oktober tahun 2001, pukul 18.48 waktu Indonesia Barat, seluruh cabang CK2 Voice of Transformation digabungkan ke CK4 Outbox Ministry dengan Gembala Pendeta William Kauntu. Jadi mulai saat ini kita menjadi CK4. Persilakan. Mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa dalam Street Pentecost, Azusa Street, Prayer Tower, setiap hari Sabtu jam 14 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Firman Tuhan di Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening yang sudah tertulis dan tertera di multimedia. Bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA ke Bu Gemrina. Pesan Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, lakukan 6M. Yang pertama, membatasi mobilitas. Yang kedua, menjauhi kerumunan. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, memakai masker. Yang kelima, menjaga jarak. Yang keenam, mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Sekolah minggu online, setiap hari Minggu diadakan mulai jam 8 sampai jam 9. Dan juga ibadah Junior Church online setiap hari Minggu dimulai jam 9 sampai dengan jam 10. Dan ibadah umum online dimulai jam 10 sampai dengan selesai. ID meeting dan password akan di-share di WA group. Kami persilakan buat anak ibu-ibu yang mempunyai anak sekolah minggu dan junior church agar supaya membawa anak untuk beribadah. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan angkat pujian satu-satunya yang kuandalkan. Tuhan yang setia, waktumu selalu Tuhan sandaru, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan
penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari katakan sekali lagi, Engkau Tuhan yang setia. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Tuhan sandaran, Kau hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan lagi, sekali lagi, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sepanjang hari ini Tuhan, di dalam ibadah kami, Tuhan sudah melawat kami, memberkati kami Tuhan, lewat pujian penyembahan, lewat lagu-lagu yang dinaikkan, lewat mazmur yang dinaikkan Tuhan, dan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami lebih dekat kepadamu Tuhan, yang memulihkan hidup kami Tuhan. Bapa, berkatilah kami Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang hadir beribadah pada saat ini Tuhan. Bapa, berikan kami kekuatan yang baru senantiasa Tuhan, biar kami semakin dekat kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu ya Bapa di surga yang tidak ikut beribadah hari ini Tuhan, biarlah mereka untuk minggu-minggu ke depannya Tuhan, mereka hadir semuanya Tuhan. Bapa, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan ya Bapa, yang berbeban berat berikan kelegaan ya Tuhan, yang butuh biaya untuk kehidupan sehari-hari Tuhan, Tuhan cukupi semuanya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Kami persilakan Bapa. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, angkat kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita terima berkat dari Tuhan, biar berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai dari saat ini
sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih.